warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanur, NPN 2290-2249-5565. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, program studi PGSD Universitas Negeri Makassar. Hari ini pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar UKIN pada kelas 5 di UPTD SD Negeri 28 Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Nah, hadir semua? Iya. Ada yang sudah hadir? Ada. Berapa orang? 3. Siapa? Nadia. Kenapa enggak ke sekolah? Sakit. Yang lain ya, kalau di rumah itu atau di mana saja jaga kesehatannya ya, karena itu cuaca sekarang tidak menentu ya, sedikit-sedikit panas, sedikit-sedikit hujan ya. Ya, jaga kesehatan supaya pelajarannya itu tidak ketinggalan. Sebelum kita belajar, coba ketua kelasnya pimpin doanya dulu nak. Duduk siap. Marilah kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kepadaku pengertian yang baik. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu guru. Selamat pagi semua. Silahkan duduk. Sudah siap belajar semua? Sudah. Hari ini kita masih belajar, pelajarannya masih tema 3 ya, yaitu makanan sehat sub tema 3. Nah, sebelum kita belajar hari ini, Ibu Guru ada sebuah cerita. Dengarkan dulu baik-baik. Edo mempunyai uang 110.000. Kemudian dia ingin membeli baju di toko. Harga bajunya itu 90.000. Berapa tadi uangnya Edo? 110.000. Harga bajunya berapa? 90. Yang ibu mau tanyakan, berapa kembaliannya uangnya Edo? 10.000. Ya. Kenapa bisa 10.000? Karena uang 100. Uang 100 berapa tadi uangnya Edo? 110.000. Berarti kembaliannya sisa 10.000. Sisanya semua berapa? 50.000. Harga bajunya 90.000, uang berapa dipakai? 100. Uang 100. Kenapa uang 100? Kenapa tidak dikasih 110.000 semua? Kenapa? Karena lebih ya, karena harganya baju 90.000, masa dikasih 110.000 ya? 10.000-nya disimpan. Berapa tadi uangnya? 110, baru harga bajunya berapa? 90. Berarti sisa uangnya adalah 50.000. Nah, yang kita akan pelajari sebentar itu ada menonton video, ada kerja kelompok, kemudian kita akan mempraktekkan sesuatu ya. Nanti Bu Guru kasih tahu. Nah, perhatikan semua dulu. Kemarin kita belajar apa? IPA. IPA materinya apa kemarin? Organ Organ pencernaan. pencernaan. Pencernaan, siapa yang masih ingat? Organ pencernaan nama-namanya apa? Saya. Tadi apa tuh? Besar, halus. Kalau paru-paru itu organ pencernaan atau organ pernafasan? Alhamdulillah ya, materinya masih diingat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, coba diperhatikan semua.
manusia. E. coli merupakan penyebab dominan munculnya penyakit diare atau mutabek hingga gangguan pencernaan. Jika diare berulang, maka nutrisi si anak akan terpakai untuk pemulihan, sehingga pertumbuhan anak tersebut akan terganggu atau yang sering disebut stunting. Kasus diare ini pun sudah menjadi perhatian khusus Indonesia. Kebiasaan BABS di sungai atau di tanah menjadi penyebab utama penyebaran bakteri E. coli manusia. Lalu, bagaimana proses bakteri E. coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Semua berawal dari air terkontaminasi E. coli proses air. Biasanya akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air dimasak tidak sampai pada standar tidak tinggi, maka bakteri E. coli akan tetap hidup. Yang akhirnya, tanpa kita sadari, kita meminum air yang mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kebiasaan tidak cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet. E. coli akan terus ada di tangan dan mengontaminasi segala sesuatu yang kita sentuh. Penyebaran bakteri E. coli ini dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan BABS. Stop BABS dan mulai cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Udah dilihat semua videonya? Sudah. Kira-kira itu kebiasaan itu baik atau tidak? Tidak. Kenapa bisa tidak baik? Mengakibatkan? Mengakibatkan kuman? Mengakibatkan penyakit. Asal penyakitnya dari mana? Bakteri atau kuman, bakteri E. coli namanya. Nah, kalau untuk menjaga kesehatannya itu kira-kira bagaimana? Cuci tangan. Cuci tangan sebelum makan. Ya. Cuci tangan setelah dari WC. Apa lagi? Jaga pola makan dengan cara apa? Makan makanan yang seimbang. Contohnya apa? Buah-buahan. Ya? Ya, susu. Nah, sekarang kita lanjut. Berhubungan dengan video yang tadi. Nah, ini ada sebuah gambar. Itu gambar apa? Pisang. Itu pisang termasuk makanan sehat ya? Kira-kira pisang fungsinya apa? Untuk melancarkan pencernaan. Jadi nanti kalau ada yang keras BAB-nya, makan pisang. Kita lanjut ya. Nah, sekarang yang pertama, manfaat buah-buahan bagi tubuh. Pak Is, perhatikan. Yang pertama adalah Sebagai sumber air. Mencegah penyakit tertentu. Kemudian Minuman kesehatan. sebagai sumber vitamin. Guru ada bawa contohnya. Ini adalah buah-buahan. Ini bagus untuk kesehatan. Buah-buahan itu ternyata ada manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai sumber vitamin. Ini apa? Lemon. Lemon itu ternyata ada kandungan vitamin di dalamnya. Ada yang tahu vitamin apa? Vitamin C. Benar. Kalau ini apa? Nah, ini vitamin A. Sekarang yang kedua, sumber air dan gizi. Itu di buah-buahan ada isinya Air. ternyata itu mengandung air. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai sumber air. Jadi kalau misalnya kita haus dari olahraga, rasa haus itu bisa dihilangkan dari buah-buahan karena buah-buahan mengandung air. Sekarang yang ketiga, mencegah penyakit tertentu. Contohnya tadi pisang. Mencegah penyakit apa? Pencernaan. Melancarkan pencernaan. Sekarang minuman kesehatan. Nah, ternyata itu buah-buahan bisa dijadikan minuman kesehatan. Yang lagi tren sekarang diminum sama artis-artis itu adalah buah-buahan tidak dimakan langsung tapi dijadikan minuman kesehatan. Sekarang kita lanjut. Itu ada gambarnya. Jambu. Mangga. Brokoli, kiwi, paprika kuning, jeruk, tomat, stroberi. Nah, ini semua contoh buah-buahan yang mengandung vitamin C. Yang sering kalian konsumsi di sini ya? Jeruk, tomat. Jadi kalau
besarnya. Ternyata ini mengandung air 95%. Kemudian brokoli, sering lihat ini? Sering lihat? Pernah makan? Pernah atau tidak? Tidak. Ada yang tidak, ada yang pernah ya? Tidak apa-apa, karena banyak sih penggantinya brokoli. Selain brokoli bisa juga yang lain ya. Jadi tidak mesti yang mahal. Bell pepper. Bell pepper itu bahasa Indonesianya apa? Paprika. Paprika itu mirip-mirip lombok besar. Rasanya juga mirip-mirip. Ternyata ini ada kandungan airnya 92%. Kemudian yang ketiga, sebagai minuman kesehatan. Ini contoh minuman kesehatannya. Yang pertama, kemudian yang ketiga, sebagai minuman kesehatan. Ini contoh minuman kesehatannya. Yang pertama, dapat meningkatkan pencernaan. Contoh infus waternya itu bahan-bahannya ada ada timun. Jadi itu nanti ceritanya akan diiris-iris baru disimpan di dalam air. Kemudian didiamkan selama lebih dari 1 jam baru bisa diminum airnya. Kemudian yang kedua, mengeluarkan racun dari tubuh. Nah, bahan-bahannya apa? Berarti itu ada 2 bahan-bahannya. Jadi untuk mengeluarkan racun dari tubuh itu ada apel diiris-iris kemudian dicampur dengan kayu manis. Kemudian yang ketiga untuk Menjaga kekebalan tubuh. apalagi sekarang musimnya itu pancaroba, sedikit-sedikit hujan, sedikit-sedikit panas, itu bagusnya kita minum minuman yang menjaga kesehatan, menjaga kekebalan tubuh. Itu bisa dipakai lemon sama jahe. Tahu jahe? Tahu. Lemon sama jahe ini nanti diiris-iris, dicuci dulu ya terlebih dahulu supaya tidak ada bakteri apanya tadi? Bakteri apa tadi yang pertama sekali? Bakteri E. coli. Dicuci terlebih dahulu baru diiris-iris kemudian disimpan di dalam tempat minum, boleh botol, boleh gelas. Baru kemudian didiamkan 1 jam. Coba mesti perhatikan dulu nak. Kita lanjut pelajarannya. Sudah dipaham di sini bahan-bahannya? Nah, sebentar sudah ini kita akan mempraktekkan. Kita lihat dulu cara kerjanya. Perhatikan cara kerjanya. Ada anggur, ada stroberi. Nah, diiris-iris. Sebelum diiris harus dicuci bersih ya. Jeruk. Ini air bersih ya, air yang untuk diminum. Dimasukkan di dalam air. Ini anggur ditambah stroberi. Jangan air panas ya, air biasa aja dipakai. Ya, sudah diingat cara kerjanya? Sudah. Nah, sebelum itu kita bagi dulu kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang yang ganjil berdiri semua dulu. Yang ganjil, 1, Akil. Ya, sini semua dulu yang ganjil. Yang ganjil ambil pertanyaan ya. Pertanyaan diambil, terserah mau ambil yang mana. Kemudian yang ganjil berdiri di sini. Ya, sudah. Sekarang yang genap, silahkan berdiri. Yang genap ambil ini. Sudah dapat semua? Sudah. Perhatikan cara kerjanya. Dengarkan baik-baik cara kerjanya. Yang kelompok pertanyaan, cari pasangannya di kelompok jawaban. Kemudian pasangannya nanti pertanyaan dengan jawaban, itulah yang menjadi teman kelompok. Tapi dengan catatan jawabannya harus perlihatkan ke ibu guru nah. Siapa tahu nanti salah jawabannya, kembali
masing-masing. Kalau sudah dapat, perlihatkan jawabannya dulu. Sudah dapat? Berdiri di sini. Nanti guru lihat jawabannya. Berdiri dulu. Ya, berdiri di sini. Sudah, berdiri di sini. Pegang pasangannya masing-masing. Ya, sini. Ya. Ya. Satu orang, coba sini. Sini. Pertanyaannya baca. Coba baca pertanyaannya. Yang lain dengarkan ya, sudah betul atau tidak? Benny naik motor dari rumah pukul 6 sampai di sekolah. Pukul 8. Berapa lama Benny naik motor? Sudah benar itu jawabannya? Sudah. Sekarang kelompok yang ini duduk di sini. Coba. Yang lain dengarkan. Pertanyaannya apa? Lambat sila ketiga. Pohon beringin. Sudah benar? Sudah. Duduk di sana. Sini. Kasih besar suara. Siapa? Siapa nama presiden? Insinyur Jokowi. Sudah benar? Sudah. Di sana. Nah, sini. Pernapasan pada manusia. Satu hidung, dua tenggorokan, tiga nafas. Sudah benar? Sudah. Duduk di sini. Ini. Berapa lama Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang? Berapa lama? 3,5 tahun. Sudah benar? Sudah. Duduk di tengah. Silahkan ini. Ya, sudah benar. Sila ke-1 Pancasila. Ya, silahkan duduk. Sudah dapat pasangannya semua? Sudah. Pasangannya semua itu dipilih oleh kalian sendiri ya. Jadi tidak boleh ada yang kecewa ya. Harus sportif semua. Karena kita tahu dia yang ambil pertanyaannya, kita tahu dia yang ambil jawabannya ya. Nah, sekarang kita akan kerja kelompok. Ini ada LKPD yang akan Ibu Guru bagikan. Kita akan kerja kelompok. Perhatikan dulu. Membuat infus water. Kita akan mempresentasikan. Jadi selain membuat infus waternya, kita juga ditulis di sini infus water apa yang kita buat. Misalnya infus water untuk menjaga kekebalan tubuh ya. Kemudian tulis bahan-bahannya apa. Ya? Paham? Paham. Coba ketua kelompok dulu ambil masing-masing. Tulis nama kelompok, kemudian nama anggota. Guru ada buah-buahan. Ini adalah bahan-bahan yang akan nanti digunakan untuk membuat infus water. Sudah paham? Sudah. Diskusikan bersama teman kalian infus water apa yang mau kalian buat. Mau cari di internet boleh, mau cari di video boleh. Cari di internet infus water yang menggunakan kurma, apel, apa ini? Timun, apel hijau ya. Lemon sama fungsinya dengan jeruk. Kemudian ada jahe, ada mais, kemudian coba. Kelompok 1 mau cari di internet? Mau? Boleh, silakan. Gantian ya, karena laptop hanya 1. Silakan. Mau pilih yang mana? Timun. Tulis nih. Water dari apa ini? Timun dan lemon. Kayu manis. Water dari anggur. Manfaatnya tulis manfaat infus water. Manfaatnya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, LKPD-nya sudah ditulis semua cara-cara membuat infus waternya? Sudah. Nah, sekarang yang kedua fasenya adalah kita
Tapi terlebih dahulu Ibu Guru mau kasih tahu, Ibu Guru mau ingatkan, kalau kita menggunakan pisau itu harus apa? Kalau tidak hati-hati nanti tangannya bisa teriris, nanti bisa berdarah. Jadi hati-hati ya. Bagaimana cara pemakaiannya ini tadi? Hati-hati. Bangun dan bukalah matamu, saatnya Hati-hati ya. meraih mimpimu. Hati tangannya. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita Hati-hati ya pegang pisau. nanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Anak-anak, sesi diskusi kelompoknya sudah berakhir, waktunya sudah habis. Sekarang giliran kita akan mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Ya, silakan. Ini adalah infus water yang terbuat dari apel dan kayu manis. Ya, fungsinya untuk apa? Membuat beras menjadi langsing. Nah, Mengeluarkan racun. cara kerjanya bagaimana? Cuci buah terlebih dahulu, kemudian diiris, kemudian disimpan di gelas, lalu diisi air, kemudian diamkan selama 4 jam. Ya. Sekarang gilirannya kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan dikomentari penampilan dari kelompok 3. Saya Nah, selalu baca bu, pakai dan kombinasi. oh, ya, itu perhatikan ya. Tadi itu salah baca temannya, itu karena pengaruh grogi ya. Lain kali sudah tidak begitu insya Allah. Ya, tidak kompak. Sudah didengar? Lain kali harus apa? Kelompoknya harus kompak. Ya, sekarang kelompok 2. Ada yang mau dikoreksi? Tidak. Tidak ada. Sekarang kita berikan wow untuk penampilan kelompok 3. Beri dia wow. Mantap. Ya, silakan. Dari diskusi yang tadi itu kita bisa simpulkan ternyata anak-anak itu buah-bahan yang seperti ini. Apa ini namanya? Ini apel. Ini lemon. Kalau ini timun. Itu ternyata bisa dijadikan obat seperti infus water. Tadi contohnya timun dengan lemon ini jadi apa fungsinya? Kalau dijadikan infus water? Dapat meningkatkan pencernaan. Ternyata ini dapat dijadikan minuman kesehatan yang memperlancar organ pencernaan. Kalau yang tadi anggur dengan lemon, ini fungsinya apa tadi? Menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh. Nah, kemudian apel dengan kayu manis. Tadi apa fungsinya? Membuat badan menjadi langsing. Membuat badan menjadi langsing dan mengeluarkan sisa racun dari dalam tubuh. Jadi ini buah-buahan bukan hanya enak dimakan tapi banyak fungsinya. Ya, sekarang boleh istirahat. Oke, anak-anak sudah istirahat? Sudah. Berarti tenaganya sudah terisi full kembali. Kalau sekarang kita lanjut pelajarannya lagi ya. Sekarang berdiri dulu semua, kita regangkan semua ototnya, kita stretching dulu. Coba dari sana sini dulu, Mak. Ya, regangkan semua otot-ototnya. Kita mulai tepuk PPK. Nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas, yes. Ya, sekarang silakan duduk semua.
pembuatannya menggunakan tinta dan lilin yang digambarkan secara manual pada kain tersebut. Motif batik disebut juga corak batik atau pola batik. Contoh motif batik: motif manusia, hewan. Motif batik Nusantara serta asalnya. Yang pertama ini ada gambar, namanya motif batik. Jadi khas Bali itu gambarnya seperti ini motifnya. Ada pernah pakai baju Bali? Nah, kami nanti kalau pulang di rumah tak perhatikan gambarnya, motifnya pasti seperti ini. Kita lanjut yang kedua. Ini adalah gambar burung. Ini asalnya dari Papua. Batiknya, coraknya seperti ini. Lanjut. Ini khusus dari motif batik Pekalongan. Ini biasa didapat di sarung batik. Namanya juga sarung batik, berarti motifnya batik. Sekarang ini motif batik Cirebon, Megamendung. Ini khasnya gambar seperti awan-awan. Sudah ya? Coba perhatikan baik-baik. Ini mirip awan-awan ya. Namanya Megamendung. Lanjut. Ini yang kotak-kotak ini namanya motif batik Yogyakarta. Ceplok. Kemudian motif batik Solo. Jadi bedanya ini besar-besar. Karangkusumo. Ini besar-besar gambarnya. Kalau ini kecil-kecil gambarnya. Sudah bisa dibedakan gambarnya? Sudah. Kita lanjut. Sebentar ada LKPD yang akan Ibu Guru bagikan. Di sini nanti kalian gambar pola batiknya. Pilih salah satu ya. Satu saja dipilih, digambar di sini. Dikerjakan bersama dengan teman kelompok. Jadi digambar pensil dulu. Setelah digambar pensil sudah cantik warnanya, kemudian diberi warna. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita akan evaluasi. Evaluasinya masih berbentuk kuis ya. Nanti Ibu Guru bagikan stick kuisnya. Caranya dijawab harus sportif. Satu kali dikasih naik tangan, tidak boleh diubah jawaban. Itu namanya jujur. Kita menuju ke nomor 1. Perhatikan gambarnya. Gambar di samping merupakan motif batik. Yang pertama, Megamendung. Sebentar, dibaca dulu. Yang kedua, Pekalongan. Yang ketiga, motif batik Jawa. Yang keempat, motif batik tradisional. Angkat semua sticknya. Sekarang dikunci jawabannya. Tetap dikasih naik. Saya mau lihat B. Berapa orang tadi B? 2 orang. Ya, berarti kira-kira jawabannya adalah C. Berarti jawabannya adalah motif batik Pekalongan. Lanjut nomor 2. Perhatikan baik-baik soalnya. Bu Guru bacakan dulu. Manfaat buah bagi tubuh kecuali. Ada kecuali. Sebagai sumber vitamin dan gizi, minuman kesehatan, sebagai sumber air dan gizi, atau enak dimakan. Kita kunci jawabannya. 1 orang jawab B, semuanya jawab B. Kita buka dulu B. Kita lihat tuh jawabannya Musti. Ya. Kalau ada kata kecualinya berarti jawaban salah. Yang salah yang
Jadikan obatnya seperti apa? Namanya apa? Infus water. Namanya infus water. Kemudian batik tadi dipelajari juga ya? Ya, batik apa tadi yang diingat? Batik Pekalongan. Yogyakarta ceplok. Yogyakarta ceplok. Motif Bali, motif Jawa. motif Jawa. Nah, iya. Alhamdulillah hari ini sudah berhasil pelajarannya dan alhamdulillah evaluasinya sudah rata-rata 90% benar semua. Nah, Bu Guru mau tanya, yang mana yang paling disukai tadi pelajarannya? Semua.